warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nainggit Andarwati dari D3 Keperawatan tingkat 3B. Stikes Wijaya Husada Bogor. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada sistem kardiovaskuler dan sistem pernafasan, yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk melakukan pengkajian fisik pada pasien yang mengalami abnormalitas sistem kardiovaskuler dan pernafasan yang meliputi inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Tujuannya itu untuk mengetahui adanya kelainan pada sistem pernafasan dan sistem kardiovaskuler. Indikasinya itu pada pasien yang mengalami gangguan sistem pernafasan dan sistem kardiovaskuler. Alatnya ada stetoskop dan handscoon. Pertama, kita lakukan pemeriksaan fisik pada sistem pernafasan atau paru. Sebelumnya kita periksa pada area wajah dulu. Bapak, maaf, maskernya boleh dibuka. Kita dilihat mulutnya sianosis atau tidak. Terus konjungtivanya, Bapak maaf, atas anemis atau anemis. Selanjutnya pada bagian leher, kita dilihat apakah ada vena jugularis atau tidak. Jika ada, berarti ada kelainan pada sistem pernafasan. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada dada pasien. Bapak maaf, bajunya boleh dibuka. Buka semua ya Pak. Pada daerah dada kita diinspeksi apakah ada jejas atau tidak, ada massa atau tidak, terus ada lecet atau tidak, ada bekas luka atau tidak. Setelah itu kita lihat pengembangan dadanya simetris atau tidak, terus dilihat ada kelainan dada atau tidak seperti barrel chest, funnel chest, dan pigeon chest. Barrel chest itu bentuk dada menyerupai bentuk tong. Terus funnel chest itu bentuk dada melekuk ke dalam, dan pigeon chest itu bentuk dada seperti dada burung. Selanjutnya kita lakukan palpasi pada dada pasien. Di palpasi ada nyeri tekan atau tidak. Bapak nyeri tidak? Selanjutnya kita lakukan taktil paramitus. Bapak ucapkan 99 ya Pak. Ucapkan 99. Kita bandingkan getarannya apakah sama atau tidak. Kalau misalkan dua-duanya sama, berarti sudah tersuplai udara. Nah, kita lakukan perkusi. Pertama kita lakukan perkusi pada mid clavicula dextra. Bapak maaf ya, saya ketuk. Ya. Pada mid clavicula sinistra. Selanjutnya pada ICS 1 mid clavicula dextra. ICS 1 mid clavicula sinistra. ICS 2 mid clavicula dextra. ICS 2 mid clavicula sinistra. ICS 3 pada mid clavicula dextra. ICS 3 mid clavicula sinistra. ICS 4 mid clavicula dextra. ICS 4 mid clavicula sinistra. ICS 5 mid clavicula dextra. ICS 5 mid clavicula sinistra. ICS 6 mid clavicula dextra. ICS 6 mid clavicula sinistra.
dilakukannya secara zigzag karena untuk membandingkan antara dekstra dan sinistra. Perkusi paru normalnya itu resonan atau sonor atau nyaring. Selanjutnya kita lakukan auskultasi menggunakan stetoskop. Lakukannya sama seperti perkusi dari ICS 1 sampai ICS 6 dengan cara zigzag. Bapak tarik nafas. Tarik nafas. Bapak tarik nafas. Tarik nafas, Pak. Tarik nafas, Pak. Tarik nafas, Pak. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas, Pak. Tarik nafas, Pak. Tarik nafas, Pak. Suara auskultasi paru yaitu vesikuler. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian posterior. Bapak maaf, bisa duduk, Pak. Maaf, Pak, membelakangi saya. Kita dilihat apakah ada lesi atau tidak, ada jejas atau tidak. Setelah itu kita tekan, ada nyeri tekan atau tidak. Bapak nyeri tidak, Pak? Setelah itu kita lakukan tactile parameters. Bapak ucapin yang saya omongin ya. 99. Getarannya sama atau tidak. Kalau misalkan getarannya sama berarti sudah tersuplai udara. Selanjutnya kita lakukan perkusi. Bapak maaf ya, saya akan mengetuk. Dilakukannya zigzag untuk mengetahui apakah ada perbedaan atau tidak. Setelah itu kita auskultasi. Bapak tarik nafas, Pak. Tarik nafas, Pak. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas, Pak. Tarik nafas. Nafas, Pak. Tarik nafas. Nafas, Pak. Tarik nafas, Pak.
suara normal auskultasi, yaitu vestikuler. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan fisik pada jantung. Pertama, kita inspeksi perikardiumnya simetris atau tidak. Terus dilihat ictus cordisnya normalnya tuh berdenyut atau tidak. Terus pada pasien kurus biasanya berdenyut. Lokasinya itu ada di bawah puting, ICS 5. Jika ictus cordis bergeser ke sebelah kanan, berarti mengalami RPH, right ventricular hipertrofi atau pembesaran jantung sebelah kanan. Selanjutnya kita lakukan palpasi pada ictus cordis. Maaf ya. Jika diraba berdenyut atau tidak. Selanjutnya kita lakukan palpasi pada sternalis di PX atau processus xiphoideus. Normalnya itu tidak berdenyut. Jika berdenyut berarti mengalami RPH atau right ventricular hypertrophy. Selanjutnya pemeriksaan ke pulse epigastrium di bawah PX. Normalnya itu tidak berdenyut. Jika berdenyut berarti mengalami RPH, right ventricular hypertrophy. Selanjutnya kita lakukan pulsus parasternalis. Jari 2, 3, dan 4 berada di parasternalis kiri ICS 2, 3, dan 4. Diraba ada denyutan atau tidak. Normalnya tidak ada denyutan. Positif jika mengalami RPH atau right ventricular hypertrophy. Selanjutnya lakukan pemeriksaan trill getaran keras pada jantung. Trill positif lokasinya untuk maksimum di katup mana di pasiennya sistol atau diastol dengan membandingkan dengan nadi pasien. Selanjutnya kita lakukan perkusi. Perkusi dimulai dari ICS 2 linea parasternalis dextra. Maaf ya Pak. Selanjutnya ICS 2 linea parasternalis sinistra. Selanjutnya ICS 4 linea parasternalis dextra. Selanjutnya ICS 4 linea parasternalis sinistra. Selanjutnya ICS 5 mid clavicula sinistra. Suara normal perkusi jantung pekak atau dullness. Selanjutnya kita lakukan auskultasi pada jantung. Mendengarkan katup aorta pada ICS 2 linea sternalis dextra. Apa tarik nafas? Mendengarkan katup pulmonal pada ICS 2 linea parasternalis sinistra. Apa tarik nafas? Mendengarkan katup tricuspidalis pada ICS 5 linea sternalis sinistra. Apa tarik nafas? Mendengarkan katup mitral pada ICS 5 mid clavicula sinistra. Apa tarik nafas? Suara jantung paru lubduk. Selanjutnya kita rapikan pasien. Bapak boleh dipakai lagi bajunya ya Pak. Setelah merapikan pasien, kita rapikan alatnya. Buka handphone. Lalu terminasi. Bapak, saya sudah melakukan tindakan. Terima kasih atas kerjasamanya. Hasilnya normal ya Pak, tidak ada kelainan. Jika Bapak membutuhkan sesuatu, Bapak bisa panggil saya di ruang perawat. Setelah itu cuci tangan.
maka itu hasil pengkajian tadi kita catat di buku laporan perawat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.